Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrial Sadi karena telah memberikan kesempatan untuk presentasi pada pagi ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana investasi, teknologi, dan SDM menggerakkan perekonomian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan dari kelompok 4 dulu, yaitu saya sendiri Rizky Anggriani, ada Mutia Najida Wildan, Aurelia Alexandra Wandira, Nadine Widya Putri Nugroho, Arif Nasyih Ulwan, dan Nadia Putri Tiara Rasyada. Materi yang pertama yaitu apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi adalah jumlah pengangguran tercatat lebih sedikit daripada pekerja dan berkurangnya masyarakat dalam garis kemiskinan. Bagi pengusaha, pertumbuhan ekonomi sendiri adalah langkah awal untuk merencanakan ekspansi bisnis dan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan di masa depan. Lanjut. Yang kedua yaitu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Cara yang sering digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB. Produk domestik bruto adalah total nilai tambah yang dibuat oleh semua usaha di sebuah negara dalam waktu tertentu. Sementara itu, produk nasional bruto adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah GT sama dengan PDBT dikurang PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 kali 100% dengan keterangan yang bisa dilihat oleh teman-teman. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada ekspor. Ekspor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekspor memungkinkan suatu negara memperoleh devisa yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai impor, terutama barang modal dan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan meningkatnya aktivitas produksi, maka nilai tambah yang dihasilkan juga akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan produk domestik bruto. Selain itu, ekspor juga mendorong perluasan pasar bagi produk dalam negeri sehingga dapat meningkatkan skala produksi dan efisiensi ekonomi. Lalu yang kedua itu ada penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Melalui pembiayaan pembangunan tersebut, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktivitas pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah seperti hasil tambang, pertanian, dan kekayaan alam lainnya dapat menjadi modal utama dalam proses produksi. Negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup biasanya lebih mudah mengembangkan sektor ekonominya, terutama pada tahap awal pembangunan. Lalu yang kedua itu kelima itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas ditandai dengan tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas yang tinggi, mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan adanya tenaga kerja yang kompeten, proses produksi dapat berjalan lebih optimal sehingga menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Lalu yang keenam itu ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi memungkinkan proses produksi dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan dalam skala yang lebih besar. Penggunaan mesin dan inovasi teknologi dapat menggantikan tenaga manusia dalam beberapa pekerjaan, sehingga meningkatkan produktivitas serta menekan biaya produksi. Selain itu, teknologi juga membuka peluang terciptanya produk-produk baru yang bernilai tambah tinggi.
Baik, selanjutnya masuk ke peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produk dan perluasan kegiatan ekonomi. Di Indonesia, investasi terdiri dari PMDN yang memperkuat ekonomi domestik dan PMA yang membawa tambahan modal, teknologi, serta pengetahuan. Secara teori, semakin tinggi investasi, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi karena yang pertama, bertambahnya barang atau barang modal seperti mesin dan infrastruktur. Kedua, meningkatnya produksi barang dan jasa. Ketiga, terbukanya lapangan kerja. Keempat, naiknya pendapatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, investasi juga menimbulkan multiplier effect yang dampaknya berantai, yaitu dampak berantai yang mendorong sektor lain seperti transportasi, perdagangan, dan jasa. Hal ini membuat investasi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Next. Jadi meskipun penting, investasi masih menghadapi beberapa tantangan seperti yang pertama, ketimpangan distribusi antar wilayah, kedua, keterbatasan infrastruktur, ketiga, regulasi dan birokrasi yang rumit, keempat, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, kelima, ketergantungan pada investasi asing. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui yang pertama ada penyederhanaan perizinan, yang kedua pemberian insentif, yang ketiga pembangunan infrastruktur, yang keempat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pengelolaan yang tepat, investasi dapat menjadi kunci utama itu sendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing negara. Terima kasih. Tapi seperti biasa, kita open to debate soal ini jika ada yang punya pendapat berbeda. Jadi begini, kalau di teori ekonomi makro tradisional, penambahan modal fisik atau tenaga kerja itu lama-lama akan kena yang namanya batas diminishing returns atau hasil yang semakin berkurang. Artinya, suatu negara tidak bisa cuma mengandalkan nambah mesin atau nambah pekerja terus-menerus buat tumbuh. Nah, solusinya itu apa? Jawabannya itu adalah teknologi. Dalam teori endogen, teknologi ini bukan lagi faktor kebetulan, tetapi hasil dari investasi riset dan modal manusia yang sengaja dilakukan untuk mendorong ekonomi jangka panjang. Next. Oke. Jadi secara lebih spesifik, ada 4 jalur utama bagaimana teknologi ini mempengaruhi perekonomian kita. Pertama, di kotak biru, teknologi itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di makroekonomi, kita nyebutnya itu peningkatan total factor productivity atau TFP. Contoh simpelnya itu otomatisasi atau analisis data itu bikin biaya produksi pabrik turun drastis. Kalau biaya produksi turun, output nasional juga bisa naik tanpa harus memicu inflasi struktural. Kedua, di kotak hijau, teknologi itu memicu transformasi sektoral. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah creative disruption. Jadi inovasi teknologi itu akan menggantikan cara-cara produksi lama yang sudah enggak efisien pakai metode baru. Ini yang bikin struktur ekonomi suatu negara itu bisa bergeser dari yang awalnya cuma ngandelin sektor primer atau pertanian tradisional, itu pindah ke sektor industri dan jasa yang nilai tambahnya itu jauh lebih besar. Ketiga, di kotak kuning, ada efek penurunan biaya transaksi lewat ekonomi digital. Jadi selama 10 tahun terakhir, e-commerce dan fintech itu ngebantu banget buat ngurangin hambatan informasi di pasar. Yang dulu susah jualan atau susah dapat modal, sekarang bisa masuk ke ekosistem formal. Itu dampaknya perputaran uang jadi lebih cepat dan inklusi keuangan naik. Yang ujung-ujungnya itu bakal ningkatin
konsumsi dan investasi domestik. Dan yang terakhir di poin keempat di kotak yang merah, teknologi itu sangat menentukan daya saing ekspor dan arus modal global. Negara yang melek teknologi pasti bisa bikin produk ekspor yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Selain itu, investor asing atau PMA itu nyari negara yang infrastrukturnya itu secara teknologi itu sudah siap. Jadi penguasaan teknologi itu benar-benar jadi magnet kuat buat menarik investasi dari luar. Jadi kesimpulannya untuk bagian ini, teknologi itu bukan sekedar cuma alat bantu, tetapi juga motor utama yang menentukan seberapa jauh batas produksi suatu negara bisa diperluas. Sekian untuk bagian teknologi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengaruh sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kita semua sudah tahu kalau misalnya sumber daya manusia itu merupakan human capital yang mencakup pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kesehatan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di sini ada beberapa peran SDM dalam pertumbuhan ekonomi tersebut sendiri. Nah, jadi yang pertama itu ada dalam bidang investasi dan produktivitas. Kalau suatu negara banyak investasi di pendidikan, pelatihan, dan kesehatan, otomatis kualitas tenaga kerjanya jadi lebih baik. Orang-orang jadi kerja lebih cepat, lebih tepat, dan hasilnya juga lebih bagus. Akhirnya produksi meningkat dan ekonomi juga tumbuh. Nah, terus yang kedua itu ada inovasi dan teknologi. Nah, SDM yang berkualitas itu bukan cuma bisa pakai teknologi, tapi juga bisa bikin inovasi baru. Misalnya, bikin produk baru atau cara kerja yang lebih efisien. Nah, ini tuh penting supaya ekonomi bisa terus berkembang dan negara kita itu bisa bersaing dengan negara lain. Terus yang ketiga itu di bidang distribusi pendapatan. Orang yang punya pendidikan dan keterampilan tinggi biasanya lebih mudah dapat pekerjaan yang bagus dengan gaji yang lebih tinggi. Jadi, kualitas SDM yang baik bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, dalam fleksibilitas dan resiliensi. Nah, sekarang itu kan dunia kerja cepat banget berubah ya. Kalau SDM-nya berkualitas, mereka itu jadi lebih mudah beradaptasi dan belajar hal baru. Jadi, walaupun ada perubahan atau krisis, mereka tetap bisa bertahan dan ekonomi tetap stabil. Jadi intinya kualitas SDM itu tuh sangat penting nih guys, karena jadi kunci utama supaya ekonomi bisa tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Next. Masuk ke materi selanjutnya yaitu hubungan antara investasi, teknologi, dan sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi hubungan antara investasi, teknologi, sama sumber daya manusia itu dalam ekonomi makro sifatnya itu saling melengkapi dan saling bergantungan satu sama lain. Karena dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi itu sepertinya jadi modal buat bangun infrastruktur, beli peralatan, sama mengembangkan teknologi. Jadi tanpa investasi sendiri, teknologi itu tidak bisa berkembang dan kapasitas produksi itu tidak bakal meningkat. Nah, untuk teknologi sendiri itu berfungsi sebagai efisiensi dan produktivitas dari investasi tersebut. Teknologi itu jadi faktor utama buat nentuin pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mampu mengoptimalkan penggunaan modal. Tapi teknologi sendiri itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa adanya SDM yang berkualitas. Nah, jadi di sini peran SDM itu sebagai bagian dari human capital yang berperan dalam mengelola investasi dan memanfaatkan
itu secara optimal. Jadi ketiga faktor ini tuh saling berkaitan dan membentuk hubungan yang saling mendukung, di mana investasi itu mendorong perkembangan teknologi dan kualitas SDM. Sementara teknologi dan SDM sendiri itu meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan. Mungkin itu saja materi dari kami. Aku serahkan kembali ke moderator. Baik, sudah sampai di sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau ada silakan raise hand. Ya, Oke, silakan karena dilanjut sesi tidak ada tanya yang jawab. Nanti dikirim di grup nama, NIM, dan pertanyaannya. permisi Bapak, kalau tidak ada yang bertanya, apakah ditutup saja? Silahkan bisa disimpulkan dan ditutup. Baik, terima kasih Bapak. Next. Oke, kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan lebih baik dan secara objektif diukur melalui peningkatan indikator produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB. Dinamika pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental, mulai dari variabel eksternal seperti aktivitas ekspor, penerimaan pajak, dan stabilitas nilai tukar, hingga faktor internal yang mencakup kekayaan sumber daya alam, kemajuan teknologi, serta kualitas modal manusia. Investasi tetap menjadi motor penggerak utama yang mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional, memperluas lapangan kerja, dan menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi beberapa sektor ekonomi lainnya. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui hubungan sinergis antar investasi yang terarah, penguasaan teknologi modern, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten yang saling melengkapi dalam satu sistem ekonomi.